Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video ini kami doakan sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, berkelimpahan rezeki, bahagia selalu, dipanjangkan umur, sukses, dan lancar selalu di segala aktivitas dan urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Tafakur Channel, pada video ini akan dibagikan kisah seorang pemuda dari keluarga miskin yang sukses berkat amalan sholawat Jibril. Nama pemuda yang akan dikisahkan ini adalah Abdullah. Abdullah mengamalkan sholawat Jibril dengan sangat ikhlas, dengan sangat istiqomah. Itu terbukti karena ia mengamalkan sholawat Jibril selama bertahun-tahun. Mulanya ia seorang santri yang miskin, kemudian menjadi pedagang kecil yang hidupnya penuh keterbatasan, hingga akhirnya Abdullah ini berhasil meraih keberkahan yang luar biasa. Tidak hanya berkah untuk dirinya sendiri, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperbanyak sholawat, doa, dan mendekatkan diri kepada Allah, dan bisa meraih keberkahan di dalam hidup. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah, di sebuah desa kecil di kaki gunung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Abdullah. Abdullah adalah anak pertama dari 5 bersaudara yang lahir dalam keluarga petani sederhana, bahkan miskin. Rumah mereka kecil, hanya terbuat dari kayu dengan lantai tanah yang dingin. Atap sering bocor saat hujan. Kalau hujan deras, keluarga Abdullah sering harus berkumpul di salah satu sudut rumah, menunggu genangan air di dalam rumah itu surut. Meskipun hidup dalam keterbatasan, tapi keluarga Abdullah dikenal sebagai keluarga yang ahli ibadah dan religius. Mereka keluarga yang sangat pandai bersyukur. Mereka percaya bahwa kemiskinan bukanlah aib, melainkan ujian hidup yang harus dilalui dengan sabar dan ikhlas. Ayah Abdullah adalah seorang petani tua, usianya sekitar 65 tahun. Tubuhnya mulai rentak akibat kerja keras bertahun-tahun. Setiap pagi sebelum matahari terbit, beliau berangkat ke sawah dengan membawa cangkul di bahu, dengan harapan di hati supaya sawah yang ia garap bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Padahal sawah yang ia garap bukan miliknya sendiri, melainkan tanah milik orang lain yang hasil panennya harus dibagi. Namun hasil panen ternyata seringkali tidak cukup. Tanah sawah itu kurang subur dan musim kemarau kerap membuat padi gagal tumbuh. Saat hasil panen menurun, keluarga Abdullah terpaksa berhemat. Makan 3 kali sehari bukanlah sesuatu yang biasa mereka nikmati. Bahkan ketika beras sudah habis, mereka bertahan dengan ubi atau singkong rebus. Meski demikian, ayah Abdullah tidak pernah mengeluh. Seringkali ia berkata, rezeki itu urusan Allah. Selama kita kerja keras dengan cara yang halal dan tetap berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupi kebutuhan hidup kita. Di tengah kemiskinan itu, ibu Abdullah adalah sosok yang sangat tabah. Meski hatinya seringkali sedih melihat anak-anaknya makan seadanya atau memakai pakaian yang sudah lusuh, ia selalu menutupi kesedihannya dengan senyuman. Setiap malam, sang ibu duduk di sudut rumah. Beliau selalu berdoa supaya Allah memberikan kekuatan kepada keluarganya dan melimpahkan keberkahan di masa depan. Ibu Abdullah pandai mengatur keuangan keluarga. Meskipun penghasilan ayah Abdullah ini kecil, ia selalu memastikan bahwa sebagian uang disisihkan untuk pendidikan anak-anaknya. Beliau selalu berkata seperti ini, ilmu itu lebih berharga daripada harta. Jika kita tidak bisa memberikan warisan harta, biarlah ilmu menjadi warisan yang terbaik,
yang akan diberikan oleh ayah dan ibumu, wahai Abdullah." Demikian kata sang ibu. Sementara itu, Abdullah tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sangat rajin. Namun perjalanan untuk mendapatkan ilmu ke sekolahnya tidak mudah. Setiap pagi Abdullah harus berjalan kaki sejauh 5 kilometer untuk mencapai sekolahnya. Di sepanjang jalan, Abdullah sering merasa lapar karena sarapannya hanya sepotong singkong rebus, atau kadang-kadang malah tidak sarapan sama sekali karena harus berbagi dengan adik-adiknya. Di sekolah, Abdullah selalu menjadi murid yang paling serius. Ia duduk di barisan depan. Ia memperhatikan setiap kata yang diucapkan oleh gurunya. Abdullah dalam hatinya percaya bahwa pendidikan adalah cara untuk keluar dari kemiskinan. Setelah pulang dari sekolah, Abdullah tidak bisa langsung beristirahat. Ia harus membantu ayahnya di sawah mencabut rumput liar atau membawakan air saat musim kemarau tiba. Ia sering berjalan jauh ke sungai untuk mengasuh air, karena sumber di rumahnya seringkali kering. Saat sore tiba, Abdullah menggembala kambing di bukit dekat desanya. Ia selalu duduk di bawah pohon sambil membaca buku-buku sekolah yang sudah usang. Kadang-kadang ia menatap langit. Sambil melamun, ia selalu bertanya-tanya, kapan kemiskinan keluarganya ini akan berakhir. Akan tetapi, hebatnya Abdullah juga tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum di depan orang tuanya dan di depan adik-adiknya. Setiap maghrib menjelang malam, Abdullah pergi ke masjid untuk salat maghrib berjamaah dan menunggu salat isya sambil mengaji. Masjidnya juga sederhana, terbuat dari dinding bambu dengan penerangan seadanya dari lampu minyak. Namun suasana masjid selalu terasa damai bagi Abdullah. Di sana ia belajar membaca Al-Quran atau belajar ilmu agama lainnya. Kadang-kadang mendengarkan kisah-kisah para nabi yang diceritakan oleh Ustadz. Dengan suara lembut, Ustadz membacakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, membekas dalam hati Abdullah. Ia mulai memahami bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada satu ayat yang selalu Abdullah kenang, yaitu, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini kemudian menjadi pegangan hidup Abdullah. Ia percaya bahwa selama ia bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka jalan keluar dari kemiskinan pasti akan dibukakan oleh Allah. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah, kemiskinan tidak membuat Abdullah kehilangan semangat. Justru sebaliknya, kesulitan hidup membuatnya semakin kuat. Ia belajar bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya harta. Kemiskinan juga tentang bagaimana menghadapi keadaan dengan hati yang penuh rasa syukur dan keyakinan kepada Allah. Ibunya pernah berkata, "Kita mungkin miskin di dunia ini, nak, tapi jangan sampai kita miskin di akhirat. Jangan sampai kita miskin di hadapan Allah. Tetaplah berdoa dan berusaha, karena Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang takwa." Kata-kata ibunya itu selalu terngiang di hati Abdullah, membantunya melewati hari-hari yang berat. Ia mulai menyadari kekayaan sejati bukanlah harta benda, melainkan hati yang selalu dekat dengan Allah. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah, hari terus berlalu. Ketika Abdullah berusia 18 tahun, kabar menggembirakan datang kepadanya. Datang kepada keluarganya seorang ustadz yang mengagumi kecerdasan Abdullah, menawarkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di sebuah pesantren di Yogyakarta. Namun, kebahagiaan itu bercampur dengan kesedihan. Biaya keberangkatan ke Jogja itu tidaklah sedikit, dan keluarganya tidak memiliki tabungan untuk mendukung perjalanan itu. Tidak ada biaya untuk Abdullah berkuliah, akan tetapi yang luar biasa, di sini kedua orang tuanya memberikan support yang luar biasa kepada Abdullah.
Ibunya berkata sambil menyeka air mata, "Pergilah nak, ilmu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Allah pasti mencukupi kebutuhanmu. Aku titipkan engkau kepada Allah. Allah pasti akan menjagamu dan mencukupi hidupmu." Kemudian dengan membawa bekal seadanya, yaitu sebuah tas kecil yang berisi pakaian dan beberapa buku, dan juga nasi bungkus untuk perjalanan, Abdullah pun berangkat meninggalkan desanya. Ia dalam hatinya menyimpan rasa haru, tekad bulat, dan juga menyisakan kerinduan yang mendalam kepada keluarganya. Sahabat Tapukur Channel, di pesantren itu Abdullah belajar kepada seorang ulama besar. Ulama itu bernama Mbah Mangli. Beliau adalah sosok yang bijaksana, penuh kasih, dan memiliki ilmu yang sangat dalam. Beliau adalah sosok yang dikenal tidak hanya karena ilmunya yang dalam, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam membimbing para santri. Para santrinya berasal dari berbagai pelosok negeri dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan Abdullah pun menyadari itu, bahwa ia termasuk santri termiskin di pondok itu. Ketika santri lain membawa perbekalan lengkap atau mendapatkan kiriman rutin dari keluarga mereka, Abdullah seringkali hanya makan nasi dengan garam ataupun dengan kerupuk yang ia beli dari uang saku seadanya. Tidak jarang Abdullah harus menahan lapar karena uang saku yang diberikan ibunya sudah habis sebelum waktunya. Pakaian Abdullah hanya beberapa helai saja, dan seringkali ia mencucinya sendiri di sungai dekat pesantren. Sepatunya juga mulai berlubang, tak mampu ia ganti, sehingga Abdullah kerap berjalan dengan kaki telanjang saat tidak ada pilihan lain. Namun Abdullah tetap tidak pernah mengeluh. Ia menyembunyikan penderitaannya dengan senyuman. Bahkan saat perutnya kosong, ia percaya bahwa semua kesulitan ini adalah ujian dari Allah. Dan jika ia mampu bersabar, Allah pasti akan membalasnya dengan berkah yang besar. Salah satu hal yang paling berat bagi Abdullah adalah rasa rindu kepada keluarganya. Setiap kali ia mengingat wajah ibunya yang penuh kasih atau mengingat senyum ayahnya yang tegar, air matanya tak tertahankan mengalir dari matanya. Di malam-malam yang sepi ketika santri lain tertidur pulas, Abdullah seringkali terjaga. Ia duduk di sudut kamar asramanya yang sempit. Ia berdoa sambil menatap langit melalui celah jendela yang kecil. Dalam doanya, Abdullah memohon kekuatan kepada Allah untuk melewati semua kesulitan ini. Pada suatu pagi, selepas pengajian subuh, Mbah Mangli, sang kiai, memanggil Abdullah ke rumahnya. Dengan tatapan penuh kasih, Mbah Mangli berkata, "Abdullah, aku melihat engkau adalah anak yang sabar dan gigih, tapi aku juga tahu hidupmu penuh dengan ujian. Ketahuilah Abdullah, ujian itu adalah tanda bahwa Allah mencintai hambanya." Mendengar itu, Abdullah hanya menundukkan kepala. Hatinya terasa hangat mendengar kata-kata itu. Ia merasa bahwa penderitaannya tidak luput dari perhatian Allah. Kemudian Mbah Mangli melanjutkan dengan suara yang sangat bijak, "Abdullah, jika engkau merasa kesulitan hidup, ingatlah Allah. Bacalah sholawat Jibril." Abdullah kaget mendengar itu. Kemudian ia memberanikan diri bertanya, "Bagaimanakah sholawat Jibril itu, Kiai?" Kemudian Mbah Mangli berkata, "Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bacalah minimal 1000 kali setiap hari. Amalan ini sederhana tetapi besar pahalanya. Insya Allah dengan istiqomah, Allah akan membuka pintu rezekimu. Allah akan mempermudah urusanmu. Allah akan mencurahkan keberkahan di dalam hidupmu." Abdullah menerima nasihat itu dengan penuh rasa syukur dalam hatinya. Abdullah berjanji untuk menjadikan sholawat Jibril sebagai amalan harian. Apapun yang terjadi sejak itu, Abdullah mulai mengamalkan sholawat Jibril setiap hari. Di sela-sela kesibukannya belajar, ia selalu meluangkan waktu untuk duduk tenang memegang tasbih, melafalkan sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika perutnya lapar,
ketika tubuhnya lelah karena pekerjaan tambahan yang ia ambil di pesantren, Abdullah tetap istiqomah membaca sholawat Jibril. Di hatinya Abdullah merasakan ketenangan yang luar biasa setiap kali ia melafalkan kalimat penuh berkah itu. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Kalimat itu terus mengalir dari bibirnya, menjadi pengiring langkahnya di tengah beratnya kehidupan. Sahabat Tafakur Channel, Abdullah mulai merasakan keberkahan dari amalan sholawat Jibril yang ia istiqomahkan membacanya. Pada suatu hari, seorang santri yang berasal dari keluarga kaya memberinya sepatu baru tanpa diminta. Ketika Abdullah menolak, santri itu kemudian berkata, "Abdullah, ini bukan pemberian dariku, tapi dari Allah. Anggap saja ini rezekimu yang Allah titipkan lewat aku." Di lain waktu, seorang dermawan yang berkunjung ke pesantren menyumbangkan bahan makanan kepada para santri. Makanan itu menjadi penyelamat bagi Abdullah yang sudah hampir seminggu bertahan dengan nasi dan garam. Keberkahan kecil ini kemudian membuat Abdullah semakin yakin pada janji Allah. Barang siapa bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat Tafakur Channel, hidup di pesantren memang penuh tantangan, namun Abdullah tidak pernah kehilangan semangatnya. Ia selalu berada di barisan terdepan saat belajar. Ia selalu menyerap dengan baik setiap ilmu yang diajarkan oleh para gurunya. Dalam hatinya, ia merasa kesulitan ini adalah bagian dari rencana Allah untuk membentuk dirinya menjadi pribadi yang tangguh. Setiap kali rasa rindu kepada keluarganya datang, Abdullah menguatkan hatinya dengan melafalkan sholawat Jibril. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada keluargaku, sebagaimana Engkau memberiku kekuatan untuk melalui semua ini. Suatu hari, Mbah Mangli mengingatkan Abdullah dan para santri yang lainnya, jangan pernah meremehkan doa meskipun itu terlihat sederhana. Sholawat Jibril ini mungkin pendek, tapi dampaknya sangat besar. Amalkanlah dengan ikhlas wahai santri-santriku, dan lihatlah bagaimana Allah akan membuka pintu-pintu rahmatnya untuk kalian semua. Abdullah menjadikan nasihat itu sebagai pegangan hidupnya. Ia selalu percaya bahwa sholawat Jibril bukan hanya sekedar doa, tetapi juga bentuk penghambaan kepada Allah yang mampu mengubah nasib siapapun yang mengamalkannya dengan tulus dan ikhlas. Setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren, Abdullah kembali ke desanya dengan hati yang penuh harapan. Ia memang membawa gelar dari pesantrennya, tetapi ia memilih jalan yang berbeda dari teman-temannya. Ketika yang lain sibuk mencari pekerjaan di kota-kota besar, Abdullah memutuskan untuk tetap tinggal di desanya. Suatu hari ibunya berkata, "Nak, rezeki itu bukan soal di mana kita bekerja. Rezeki itu soal keberkahan. Selama kita menjalankan hidup dengan cara yang halal dan penuh keikhlasan, Allah pasti akan memberikan kecukupan pada kita." Maka dengan tekad yang kuat, Abdullah memulai langkah kecilnya. Ia meminjam sedikit uang dari pamannya untuk modal awal. Abdullah membeli beras beberapa karung, kemudian membeli minyak goreng dan membeli bahan kebutuhan pokok lainnya untuk dijual di pasar desanya. Setiap pagi, Abdullah berangkat ke pasar dengan gerobak kayu sederhana. Ia tarik sendiri. Suara roda gerobak itu berderit menyatu dengan sholawat yang keluar dari bibirnya. Dalam perjalanan itu, Abdullah selalu melafalkan sholawat Jibril hingga mencapai 1000 kali. Namun, seperti usaha kecil lainnya, langkah awal Abdullah penuh dengan rintangan. Barang dagangannya sering tidak habis. Keuntungan yang ia dapatkan hanya cukup untuk membeli makanan sehari-hari. Dan sering Abdullah harus mengurangi porsinya agar uang sisa bisa digunakan untuk modal. Ada kalanya Abdullah harus berpuasa, bukan karena niat puasa sunnah, tetapi karena uangnya hanya cukup untuk makan 1 kali sehari. Ia merasakan lapar yang menusuk perut, tapi ia tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, ia menjadikan sebagai kesempatan untuk memperkuat imannya. Ini hanya ujian kecil, katanya. Allah pasti melihat usaha dan doaku.
Setiap malam selepas salat Isya, Abdullah duduk di sudut rumahnya dengan tasbih di tangan. Ia melafalkan sholawat Jibril dengan penuh keikhlasan. Ia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk terus bertahan dan agar usahanya diberkahi. Beberapa tahun berlalu dan Allah mulai menunjukkan tanda-tanda keberkahan. Suatu hari ada seorang pedagang besar dari kota yang kebetulan melihat Abdullah di pasar. Pedagang itu memperhatikan bagaimana kejujuran Abdullah yang tidak pernah menaikkan harga barangnya meskipun barang-barang sedang langka. Pedagang itu kemudian mendekati Abdullah. Ia berkata, "Abdullah, kamu pedagang yang jujur. Saya ingin menawarkan kerjasama. Saya bisa memberimu barang dagangan dengan harga grosir yang lebih murah. Kamu bisa menjualnya di sini, Abdullah." Mendengar itu, Abdullah terkejut. Tentu saja ia bersyukur mendengar tawaran itu. Ia menerima kerjasama itu dan dalam waktu singkat usahanya mulai berkembang. Barang-barang dagangannya laris karena harganya jauh lebih terjangkau, tetapi tetap berkualitas baik. Tentunya dengan keuntungan yang terus meningkat, Abdullah kemudian menyewa kios yang lebih besar di pasar itu. Abdullah kemudian membeli gerobak baru yang lebih kuat untuk mengangkut dagangannya. Bahkan ia mulai mempekerjakan beberapa pemuda desa untuk membantunya. Dalam beberapa tahun usaha Abdullah berkembang dengan pesat. Ia tidak hanya dikenal sebagai pedagang sukses, tetapi juga sebagai sosok dermawan yang peduli pada masyarakat sekitarnya. Abdullah menggunakan keuntungannya untuk bersedekah, meskipun tidak semuanya, akan tetapi sebagian besarnya. Abdullah kemudian membeli tanah dan mendirikan sebuah pesantren untuk anak-anak yatim piatu. Di pesantren itu, anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan agama, tetapi juga tempat tinggal, mendapatkan makanan, dan mendapatkan uang saku, semuanya secara gratis. Moto Abdullah, "Kekayaan itu bukan milikku," katanya. "Ini semua adalah titipan Allah. Tugas kita adalah menggunakan titipan ini untuk kebaikan." Selain itu, Abdullah juga aktif membantu masyarakat desanya. Ia membangun masjid yang lebih besar, memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak, dan memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga miskin. Keberkahan usahanya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh banyak orang di sekitarnya. Setelah sekian lama menikmati manisnya keberhasilan, Abdullah kemudian menghadapi ujian besar. Salah satu mitra bisnisnya yang sudah lama dipercaya ternyata melakukan kecurangan. Barang dagangan yang seharusnya dikirim tidak sampai ke alamat tujuan, dan uang hasil penjualannya lenyap tanpa kabar. Akibatnya, Abdullah mengalami rugi yang sangat besar. Dalam sekejap, sebagian besar asetnya hilang. Kios besar yang dulu ramai dengan pelanggan sekarang kosong. Barang-barang yang tersisa hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Kejadian ini menjadi pukulan telak bagi Abdullah, tetapi ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Malam itu Abdullah kembali duduk sendiri di masjid dengan tasbih di tangannya. Ia melafalkan sholawat Jibril sambil menahan tangisan. "Ya Allah, jika ini adalah ujianmu, aku terima dengan ikhlas. Engkaulah tempatku bergantung. Berikanlah aku kekuatan untuk bangkit kembali, ya Allah." Dan subhanallah, beberapa minggu setelah peristiwa bangkrut itu, telepon Abdullah tiba-tiba berdering. Di ujung sana terdengar suara teman lamanya. Sebut saja namanya Hasan. Hasan adalah pedagang kecil yang dulu pernah Abdullah bantu ketika sedang kesulitan. Hasan kemudian bercerita bahwa ia kini telah sukses membuka usaha grosir di kota besar. Ia ingin menghubungi Abdullah untuk membuat sebuah kerjasama. Dalam telepon itu, Hasan kemudian berkata, "Abdullah, aku tidak pernah lupa dengan kebaikanmu dulu saat aku hampir gulung tikar. Kamu memberiku pinjaman tanpa meminta jaminan. Sekarang izinkan aku membantumu. Aku ingin kita kerjasama. Izinkan aku untuk memintamu menjadi distributor barang-barangku di desamu." Mendengar itu, Abdullah terdiam. Hatinya benar-benar gembira. Tawaran itu datang di saat yang tepat.
seolah-olah menjadi jawaban atas doanya selama ini. Tanpa ragu Abdullah menerima tawaran dari Hasan. Abdullah kembali memulai usahanya. Kali ini dengan semangat baru, dengan semangat yang lebih membara. Hasan benar-benar mengirimkan barang-barang grosir dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga sebelumnya. Hal itu memungkinkan Abdullah untuk menjualnya dengan keuntungan yang jauh lebih besar. Akan tetapi, meskipun bantuan dari Hasan sangat berarti dan sangat besar, Abdullah tetap harus bekerja keras lagi. Abdullah kembali memulai semuanya dari nol. Ia menarik gerobak kayunya, membawa barang dagangannya dari rumah ke pasar sendirian. Para pelanggan yang dulu sempat pergi karena toko Abdullah tutup, kini mulai kembali satu persatu. Di tengah perjuangan yang dahsyat seperti itu, Abdullah tidak melupakan rutinitasnya setiap pagi sebelum memulai aktivitas. Abdullah melafalkan sholawat Jibril sebanyak 1000 kali. Baginya, sholawat Jibril adalah pengiring langkahnya menuju keberhasilan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suara doa itu menjadi kekuatan batinnya, membantunya tetap fokus meskipun menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Sahabat Tafakur Channel, tidak butuh waktu lama bagi Abdullah untuk melihat hasil dari kerja kerasnya. Pelanggannya semakin banyak. Barang-barang dagangannya selalu habis terjual sebelum toko ditutup. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Abdullah tidak hanya mampu melunasi hutangnya, tetapi juga mulai memperbesar usahanya. Ia menyewa kios yang lebih besar dari sebelumnya. Ia mulai menambahkan variasi barang dagangannya. Pelanggan-pelanggan dari desa tetangga mulai berdatangan. Mereka tertarik dengan harga yang kompetitif. Mereka tertarik dengan kualitas barang yang dijual oleh Abdullah. Lebih dari itu, keberkahan usahanya juga terasa dalam bentuk lain. Abdullah mendapatkan mitra-mitra baru yang lebih jujur dan amanah. Mereka tidak hanya menjadi rekan bisnis, tetapi juga menjadi sahabat dan saudara yang mendukungnya dalam setiap langkahnya. Dengan rezeki yang makin melimpah, Abdullah tidak lupa untuk selalu berbagi. Ia selalu ingat masa-masa sulitnya dulu dan bagaimana bantuan kecil dari orang-orang di sekitarnya menjadi penyelamat hidupnya. Abdullah kembali aktif membantu masyarakat desanya. Ia menyumbangkan sebagian keuntungannya untuk membangun kembali fasilitas umum seperti masjid dan sekolah. Ia juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu di desanya, agar mereka tidak perlu merasakan kesulitan seperti yang pernah ia alami. Bahkan, Abdullah kembali memperluas pesantren yang ia dirikan sebelumnya. Ia menambahkan fasilitas baru seperti perpustakaan dan ruang belajar, supaya anak-anak yatim piatu yang tinggal di sana bisa mendapatkan pendidikan yang lebih. Abdullah selalu berprinsip, kekayaan ini bukan milikku, ini semua adalah titipan Allah. Tugasku adalah menggunakan titipan ini untuk kebaikan. Sahabat Tafakur Channel, lalu apa hikmah dari kisah Abdullah ini? Kisah bangkitnya Abdullah mengajarkan kita banyak sekali pelajaran. Yang pertama, bahwa bantuan kecil itu ternyata bisa mengubah hidup orang lain. Abdullah pernah membantu Hasan di masa lalu tanpa pamrih, dan kebaikan itu kembali pada dirinya di saat yang paling ia butuhkan. Yang kedua, doa adalah senjata utama bagi umat Islam. Keistiqomahan Abdullah dalam mengamalkan sholawat Jibril menjadi kunci keberhasilannya. Ia percaya bahwa doa adalah jembatan antara usaha manusia dengan pertolongan dari Allah. Kemudian yang ketiga, kesabaran dan tawakal adalah kunci. Abdullah tidak pernah menyerah meskipun menghadapi kejatuhan, kebangkrutan yang sangat besar. Dengan kesabaran dan tawakal, ia berhasil bangkit lagi. Kemudian yang terakhir, rezeki yang berkah selalu melibatkan orang lain. Abdullah tidak hanya menikmati keberhasilannya sendiri, tetapi juga membagikan keberkahannya kepada masyarakat. Hal itu membuatnya semakin dicintai oleh lingkungannya. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah, kisah Abdullah adalah bukti nyata bahwa tidak ada ujian yang terlalu berat jika kita menjalaninya dengan sabar, dengan doa, dan dengan tawakal.
Salawat Jibril menjadi pengiring langkah Abdullah menuju keberkahan. Kebaikan hatinya kepada sesama manusia menjadi jalan bagi Allah untuk melipat gandakan rezekinya. Sahabat Tabakur Channel, marilah kita amalkan salawat. Dengan bersalawat maka Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Tentu saja dengan izin Allah. Dan dengan salawat juga, insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam menjalani hidup di dunia hingga mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.